warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Usrianti dari Prodi Perbankan Syariah semester 3. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Yang pertama, asal-usul kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaannya kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, salah satu dari cucu Timur Leng. Ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya, ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapatkan bantuan dari Raja Safawi, Ismail akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Raja-raja Mughal. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa nasional. Maka kebijakan yang dijalankan tidak begitu menonjolkan spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mughal di India. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Farrukhiyar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh komplotan Said Husain Ali dan Said Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1748. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Ashfar di bawah pimpinan Nazir Shah. Tampilnya sejumlah penguasa lemah bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini, selain memperlemah kerajaan juga membuat pemerintah pusat tidak terurus secara baik. Akibatnya pemerintah daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal. Yang pertama, bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan Muslim asli India. Peran penguasa di samping sebagai seorang panglima tentara juga sebagai pimpinan jihad. Selanjutnya, bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani.
Setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukadam atau patel, yang mana kedudukannya yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasan untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Yang ketiga, bidang agama. Pada masa Akbar, perkembangan agama Islam di kerajaan Mughal mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep dinilahi. Keempat, bidang seni dan budaya. Munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Fatwafat yang mengandung pesan kebijakan manusia gubahan Muhammad Jayazi, seorang penyair istana. Abu Fadl menulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mughal dan pemimpinnya. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mughal. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagaimana berikut. Yang pertama, internal, yaitu tampilnya sejumlah pengusaha lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintah pusat. Yang kedua, eksternal, yaitu terjadinya pemberontakan di mana-mana, seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui AIDS. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadi strategi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Dapat saya sampaikan tentang peradaban Islam pada masa kerajaan Mughal di India. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.